Menurut saya, Tuhan itu sudah menyatakan keberadaannya. Tuhan itu sudah memperlihatkan kemudian kebesaran dan kekuasaannya. Jadi Tuhan tidak perlu dipilih dan dipilah bila mana kita menggunakan akal. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Itu Tuhan sudah menyatakan diri dan memperlihatkan dengan adanya kita, Tuhan menyatakan dirinya. Nah sekarang kalau masih ada keinginan-keinginan untuk mencari Tuhan, untuk menentukan oh ini Tuhan nih karena dia mampu berenang dari Jakarta ke Makassar tanpa alat bantuan, itu masih standar apa ya, anak-anak kecil lagi cari koin. Sebenarnya Tuhan itu nggak perlu lagi kita lihat oh ini kayaknya sih bukan ya, bukan kita ingin berbicara soal mencari Tuhan dengan standar rohani yang memang masih imannya kita ini masih kekanak-kanakan. Bukan, iman kekanak-kanakan, iman ini kan ada levelnya. Nah, kalau misalnya kita memang sudah level, sama juga di Islam kan ada tingkatannya. Nah, kalau iman kita memang betul-betul sudah mengetahui atau memahami tentang Tuhan yang benar, pasti itu ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana kita ingin memastikan yang kita ketahui itu dia lewat hubungan secara pribadi, bahwa kita menyatakan itu yang kita tahu dari agama tersebut, informasi tersebut itu klik gitu loh, cocok, entah dari perbuatan, entah dari informasi yang ada sebelumnya, yang dimana kita masih imannya kanak-kanak. Nah, hal-hal seperti itu yang maksud saya itu bisa menjadi poin istilahnya, bahwa itu menjadi suatu kebenaran. Jadi bukan hal-hal yang memang bersifat yang tadi Bang Zuma bilang, yang ya istilahnya sesuatu hal yang nggak penting. Itu sangat penting untuk menunjukkan arah kita itu yang mana ini yang benar. Karena kalau misalnya dibilang Tuhan sang pencipta, banyak agama manapun mengklaim Tuhan itu pasti sang pencipta. Jangankan itu, secara kamus sendiri, kamus apapun menyatakan Tuhan itu, Allah itu di sendiri adalah sang pencipta, gitu loh. Tidak ada yang bilang dia seorang nabi atau seorang apa, tidak ada. Semua pasti menyatakan sang pencipta. Seperti itu, Bang. Oke, jadi saya belum selesai tadi, udah dipotong. Artinya Anda belum dengarkan sampai akhir penjelasan saya. Jadi sebelum orang Kristen menyembah anak orang, sebelum orang Hindu menyembah sapi misalnya, atau orang Buddha menyembah patung misalnya, atau umat Islam menyembah sang hakikat yang ada misalnya, Tuhan itu sudah ada. Jadi ngapain lagi cari oh ini Tuhan turun jadi bayi, oh ini Tuhan turun menjadi boneka, oh ini Tuhan. Nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Jadi tema kita agama mana yang sesat. Dari segi konsep bertuhan aja udah ketahuan yang sesat itu seperti apa. Tuhan itu sudah ada, pencipta langit dan bumi itu ada. Sekarang manusia ini tidak menggunakan akal untuk menggapai itu, sehingga mereka Bang Zuma, maaf, yang dikatakan sesat ini yang mana ini? Saya masih yang sesat itu yang menyembah makhluk. Seperti apa? Menyembah makhluk, menyembah ciptaan Tuhan. Itu yang sesat itu, Bang. Jadi maksudnya kalau kita menyembah, kan ada ya beberapa keimanan yang lain juga ada yang menyembah manusia ya. Maksudnya dia memuja gitu. Bagaimana menurut Abang? Menyembah, mempertuhankan, mengilahkan. Jadi pencipta yang tadinya tak terlihat digambarkan pencipta itu turun ke bumi memperlihatkan dirinya dalam bentuk makhluk.
Itu sesat itu. Abang pernah lihat nggak dalam bentuk kerajaan banyak yang memang sistem menyembah juga mereka sebagai raja? Bagaimana itu? Apakah termasuk sesat mereka? Siapapun yang memvisualisasikan Tuhan, meminikaturkan Tuhan, membentuk Tuhan dalam bentuk makhluk, sesat. Pasti sesat. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Oleh karena itu ketika ada orang yang membatasi Tuhan dengan membentuknya seperti manusia, seperti sapi, harimau sepotong, manusia sepotong, itu sesat. Karena Tuhan maha suci dari segala unsur ciptaan. Karena dia adalah sang sumber, dia adalah pencipta. Maka segala sesuatu yang dicipta itu bukan dia, tetapi ciptaannya. Makanya saya katakan agama sesat itu adalah ketika mereka orang-orang yang tak mampu menerawang tentang Tuhan, lalu kemudian menciptakan Tuhan-Tuhan mereka sendiri dengan menyusun berita-berita atau cerita-cerita atau keadaan-keadaan yang mereka katakan bahwa ini pasti Tuhan. Sehingga manusia pun dikatakan dua natur, natur manusia, natur Tuhan. Kenapa? Karena ketidakberdayaannya untuk mencapai dan menggapai Tuhan yang sesungguhnya itu. Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Maaf, silakan. potong. Jadi gini, kalau kita berbicara Tuhan itu sebenarnya bagaimana cara kita bisa menggapai dia sih? Menurut abang apa caranya, gimana caranya? Sebenarnya dengan kita mengatakan wahai Tuhanku yang maha pencipta, kita sudah menggapainya. Karena Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Duhai engkau hakikat yang maha pencipta, satu-satunya pencipta. Mendengar enggak Tuhan itu? Ya mendengar. Melihat enggak? Ya melihat. Tapi kalau Tuhan kemudian kita bentuk dalam sebuah ruangan, kita ciptakan Tuhan kita dalam ruangan, kita simpan dia di pojokan, itu bukan lagi Tuhan. Itu udah sesat itu. Jadi cukup dengan kita berbicara dalam hati aja, itu kita udah. Gini Bang Juma, maksudnya misalnya saya ingin menggapai Bang Juma, contoh Bang Juma ingin menggapai saya, diskusi secara lebih dekat lagi, mungkin tadi Abang bilang bisa open cam. Nah, maksudnya seperti itu Bang. Apakah kita menggapai sesuatu itu hanya cuma kita ngomong doang? Ini Tuhan. Ini Tuhan. Bukan kita sedang berbicara tentang makhluk. Kalau Anda dengan saya, Anda harus ke Makassar untuk menemui saya. Tapi yang namanya Tuhan, enggak. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi ketika hamba-hambanya memanggilnya, Tuhan maha mendengar, maha menyaksikan, maha melihat. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Benar, Bang. Benar, berarti ini secara nggak langsung nggak fair dong. Kita sama manusia kita bisa menggapai seperti itu, sama Tuhan kita nggak bisa, nggak fair ini. Nah itulah yang disebut ruang iman. Itu yang disebut ruang iman. Percaya, yakin sepenuh hati tanpa melihat. Kalau sudah melihat itu bukan iman lagi. Ini pulpen. Apakah saya beriman kepada pulpen? Enggak. Saya percaya ini pulpen. Tapi secara langsung, secara nggak langsung, abang percaya nggak kalau tanpa melihat saya, abang percaya nggak bisa? Cukup nggak dengan seperti itu? Sedangkan manusia aja, kita bisa percaya orang ini ada dengan mendengarkan suaranya. Rasa manis itu tak nampak oleh mata, tapi bisa kita rasakan. Rasa manis itu ada dengan kita merasakan. Dengan kita melihat, bukan merasakan lagi. Kita melihat, ini nadi kita tersusun dengan rapi, alurnya kemana-kemana. Kita sudah melihat Tuhan itu ada. Bukan kita yang menyusun ini. Ini yang menyusun ini siapa? Emak kita, bapak kita, bukan. Tuhan kita. Berarti Tuhan kita itu dekat. Dia yang mengatur, dia yang meliputi segala sesuatunya. Bukan kita yang mengatur roh kita ini. Bahkan sampai hari ini, sejak kita lahir sampai kita mati, kita tidak kenal roh itu kayak mana. Sementara roh itu adalah kita sendiri.
namun kita tidak mengenalnya. Padahal dekat kali kita dengan roh itu, tapi kita tidak mengenalnya, apalagi penciptanya. Oke. Jadi kalau misalnya abang lari ke, ini konteksnya abang lari ke spiritual banget, maksudnya ke roh kan ini. Nah ini sudah di luar jangkauan ini. Maksud saya gini, bagaimana kita ini manusia aja sama manusia bisa menggapai secara, maksudnya bisa menyatakan diri kita. Apakah Allah ini nggak sanggup, Tuhan Allah ini? Justru Tuhan itu menyatakan dirinya dengan menciptakan kita, Bang. Bukti Tuhan menyatakan, bukti Tuhan dekat dengan kita, ya ini kita ini. Kita ini siapa? Benar, berarti kalau abang menyampaikan seperti itu, saya juga mengklaim bahwa Tuhan Allah saya juga menciptakan Allah saya. Kan saya sudah bilang, abangku, Tuhan kita itu sama, satu. Pencipta kita itu satu. Udah aku bilang Tuhan itu kan tidak mungkin dua, tiga. Tuhan yang ada di Anda itu adalah Tuhan yang ada di saya. Cuman ada di antara kita yang berkhianat dari Tuhan, menciptakan Tuhan-Tuhanan baru. Gitu loh. Kan udah aku bilang, bukan cuman kulit saya, urat-urat saya bukan yang nyusun. Urat Anda itu Tuhan kita, Bang, pencipta kita. Oke, kalau misalnya itu menurut abang Tuhan kita ini sama, kalau memang abang berkata bahwa ada manusia yang berkhianat, bahwa menyatakan dia Tuhan, oke lah. Tapi begini bang, bagaimana bisa menjamin bahwa Tuhan yang kita sembah ini, kalau konteksnya mengikuti abang tadi, apa jaminannya bang? Nah, bahwa jadi Anda harus akui dulu, kita nggak perlu mencari Tuhan, tidak perlu cari Tuhan, karena Tuhan itu sudah ada, dan Tuhan itu meliputi segala sesuatunya. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan sementara kita nggak bisa melihatnya, tapi kita merasakannya? Makanya kita beragama. Di agama inilah kita temukan cara berhubungan dengan Tuhan kita yang benar-benar tersebut. Makanya di Islam itu Anda ke masjid, ada nggak di sana karikatur Tuhan, patung Tuhan? Nggak ada. Orang-orang berbondong-bondong siang malam 24 jam ke masjid, bergantian mereka silih berganti. Allahu Akbar, duhai Engkau yang Maha Besar. Udah sujud menyembah. Udah, tidak ada kemudian Tuhan dibentuk di sana, Tuhan begini, Tuhan bergono, nggak ada. Hakikat Maha Suci itu yang kita sembah. Lalu bagaimana caranya kita beribadah? Diajarkan oleh utusannya. Itulah para nabi, itulah para rasul. Gini bang, kalau misalnya abang bilang lari kepada agama, apakah agama ini ciptaan Allah itu sendiri? Ada agama yang diciptakan oleh Allah itu sendiri, dan ada agama yang dibuat-buat oleh manusia. Itulah yang saya katakan, agama yang dibuat-buat oleh manusia pasti bertentangan dengan akal, pasti bertentangan. Kenapa? Pencipta langit dan bumi nggak perlu dicari. Kenapa? Allah sudah menciptakan akal sebagai alat yang langsung connect dengan pencipta. Dan juga ada satu lagi, yaitu roh. Jangan mencari Tuhan deh, cari ruh kita aja dulu, yang kita ajak tidur, yang kita temani tidur, yang sama-sama kita merasakan lapar, yang sama-sama kita ngomong nih sekarang nih. Bisa nggak kita temui? Bisa nggak kita ruang lingkup roh itu, bisa nggak kita tahu? Nggak tahu kan? Tapi ada nggak roh itu? Ada. Mana roh itu? Ya ini yang sedang bicara. Bisa kita lihat? Nggak bisa. Berarti kemampuan kita untuk sampai kepada Tuhan kita itu tidak bisa dengan mata, nggak bisa dengan kuping, nggak bisa dengan jasad ini. Tapi dengan apa? Dengan iman, dengan akal. Itu. Abang ini berarti kan sudah masuk ke agama ya, berarti ya. Nanti ada memang ciptaan Allah itu sendiri dari agama tertentu. Nah, ciptaan Allah menciptakan agama tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang agama itu sudah memang dari sejak awal diciptakan oleh Allah itu,
pertanyaannya kenapa manusia ini harus ada bermacam agama, harus berbeda agama, bahkan agama yang memang abang anut ini tidak sejak awal bang, diciptakan pada yang namanya pada saat mula penciptaan. Abang, agama itu sebenarnya kalau akal kita ini sudah berfungsi, itu sudah ada pada diri seseorang. Apa agama itu? Sesuatu yang tidak kacau. Apa itu? Ada dua pada diri manusia: kedamaian, kekacauan. Itu potensi yang ada pada kita manusia. Kita bisa damai, kita bisa kacau. Nah, agama yang benar adalah agama yang membuka dua ruang tersebut. Ada kebenaran, ada kejahatan. Nah, kemudian ketika dua hal ini seiring sejalan, maka Tuhan kemudian mengutus pengajaran. Ini yang harus kamu lakukan sehingga engkau benar dalam hidupmu. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai agama, kan yang pertama harus kita ajarkan di sini adalah konsep bertuhan, kan? Ketika saudara mengatakan, maksudnya abang tadi bilang ada agama tertentu yang sudah diciptakan oleh Allah ini, yang saya tanyakan kenapa tidak pada awal mula penciptaan itu sudah ada kita beragama, satu agama ya memang sejalan sampai sekarang, gitu loh maksudnya. ada bang, ada yang sejalan dengan abang, dengan saya itu ada agama, dan anda tahu agama itu. Siapa itu agama yang mana itu? Agama yang tidak kacau mana itu yang mengajarkan itu? Satu Tuhan. Satu Tuhan, pencipta langit dan bumi, cuman satu. Tuhan yang maha suci, maha tinggi, yang tempat kita seluruhnya bergantung di sana. Sebentar, bukan yang digantung orang. Satu Tuhan ini kan masih abstrak, Bang. Mungkin bisa lebih detail lagi gitu loh. Apa itu? Tidak abstrak, itu konkret, jelas. Pencipta langit dan bumi nggak mungkin banyak, nggak mungkin ada 3, ada 4, ada 5, pasti satu. Yang mengatur alam semesta ini pasti satu, nggak mungkin dua. Agama mengklaim bahwa Allahnya itu menciptakan langit dan bumi. Itulah yang saya katakan agama yang satu itu. Itu sekarang yang anda anut adalah apakah bertuhan satu? Kan tidak. Di agama anda kan 3 pribadi, kan? Trinitas, Tritunggal. Itu yang cacat, yang menodai kesucian Tuhan. Saya nggak masuk situ dulu, Bang. Ini masuk agama dulu. Agama yang maksudnya abang diciptakan oleh Allah ini, kenapa dia nggak sejak semula gitu loh maksud saya? Kenapa dia harus muncul di abad tertentu? Itu loh. Loh, agama ini sudah ada dari sejak Nabi Adam. Agama ini apa? Agama yang agama apa itu, Bang? Damai sejahtera, jalan damai sejahtera. Ketika Tuhan memerintahkan Adam, jangan kau makan ini, sebab kalau kau makan ini kau kacau, kau mati, kau tidak damai. Agama itu sudah ada, yaitu ajaran jalan damai, yang damai sejahtera. Itu sudah ada. Adam, kalau kau nggak makan ini, kau akan damai saja dalam hidupmu. Nah, Adam lakukan pelanggaran. Itulah agamanya, agama damai sejahtera, yang mensejahterakan, yang mendamaikan Adam ketika dia tunduk patuh berserah diri kepada perintah Tuhannya. Damai dia, tak akan pernah kena maut kalau dalam konsep Kristen. Itu sudah ada. Bukannya maksud di agama abang hanya agama Islam ini yang hanya bisa Islam itu kan damai. Makanya dikatakan ketika datang Nabi Muhammad, tidak dikatakan agama baru. Dia mengatakan, pada hari ini kusempurnakan agamamu. Artinya apa? Agama ini tadinya sudah ada ajarannya dari sejak Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad. Yesus pun mengajarkan itu, kan? Dia kan juru selamat, kan dia? Juru selamat artinya juru yang mendamaikan manusia, tidak membinasakan manusia, tidak membawa manusia kepada keraguan-raguan, ambigu, ajaran yang kemudian enggak jelas,
Tapi Yesus itu jelas ajarannya, hanya menyembah kepada satu Tuhan pencipta langit dan bumi. Cara menyembahnya Yesus ajarkan. Sujud, cara mensucikan diri, tahir, masuk rumah ibadah, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, sujud dalam beribadah. Jelas itu. Ketika ada perintah jasad, apa yang dilarang kepada jasad? Jangan jasadmu masuk makanan ini, jangan jasadmu masuk minuman ini. Bagaimana dengan tubuhmu? Potong kukumu, sikat gigimu, cukur rambutmu, potong nonotmu, kulub, sunat. Kan sudah ada ajaran damai sejahteranya dari Yesus. Kenapa nggak diikutin ajaran itu? Kan itu jelas ajarannya. Damai sejahteranya Yesus apa? Hidup kekal. Gimana caranya masuk mendapatkan hidup kekal? Yakini yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, dan yakini Yesus sebagai wakil Tuhan, duta Tuhan, utusan Tuhan. Selesai. Damai sejahtera. Sederhana sebenarnya. Bang, damai sejahtera, ya memang kalau itu saya setuju ya. Cuma gini Bang, kalau kita merujuk kepada keimanan Abang Islam, itu kenapa harus muncul di abad ke-7 Bang? Sekali lagi abangku, Islam datang itu dari sejak Adam alaihissalam, sesuai dengan takaran kemampuan Adam pada zamannya. Islam datang step by step untuk disempurnakan. Pada zaman Nabi Musa sudah ada Islam itu. Zaman Nabi Daud, Salomo, Yesus, Islam itu sudah ada. Juru selamat, selamat, shalom, salam, Islam, itu bahasa serumpun. Makanya Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak. Berarti belum sempurna kan? Baik. Tapi ada masa di mana ajaran itu sempurna. Dialah yang akan datang mengajarkan segala sesuatunya. Nah itu baru Islam itu disempurnakan. Ya. Oke. Sekarang kita merujuk kepada ajarannya. Nah, apakah menurut Abang ini dia bahwa menurut Abang ajaran Islam ini apakah ajaran sesuai damai sejahtera yang Abang bilang atau tidak? Sesuai dengan damai sejahtera. Itu udah pasti itu. Udah pasti. Kami sholat ada perintah dari pencipta langit dan bumi. Puasa ada perintahnya. Kami bertauhid, seluruh yang kami lakukan ada perintah dari pencipta langit dan bumi. Andai saja Nabi Muhammad itu orang cerdas, orang pintar, bisa membaca, bisa melakukan penelitian, penyelidikan, menyusun berita-berita, melakukan kemudian penelitian terhadap kesaksian-kesaksian, lantas kemudian disusun, lalu susunan-susunan buku-buku yang dia susun ini direvisi, dikoreksi, direvisi, maka kami akan keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad orang tidak terpelajar, sendiri hidup di tengah-tengah kaum jahiliyah, tidak hidup seperti peradaban Romawi, Yunani, Mesir, India. Beliau benar-benar di tengah-tengah kaum jahiliyah. Lalu kemudian menceritakan tentang Adam, menceritakan tentang Nabi Abraham, menceritakan tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, tanpa dia belajar, tanpa kemudian dia mengetahui apa itu Musa, apa itu Abraham. Seketika itu datang ajaran begitu sempurna kepadanya dan dikatakan dari langit. Maka kami mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi ketika mengutus hambanya itu tidak membawa kitab dari langit turun ke bumi, tetapi hambanya lahir di bumi, lalu besar, ditunjuk sebagai perwakilan, sebagai manusia suci untuk mengajar kaum manusia ini. Dan itulah yang kami imani. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tidak ada yang bertentangan dengan akal. Oke Bang, nah sekarang bisa Kak beri satu contoh mungkin Allah yang memang di Islam yang memberikan satu damai sejahtera, memberikan ajaran damai sejahtera dari Allah itu sendiri, seperti apa? Ya Islam ini rahmatan lil alamin. Islam datang mengajarkan rahmatan lil alamin. Bagaimana manusia itu menghambakan diri agar mereka damai. Mereka damainya di mana? Mereka menyembah kepada Allah tanpa ambigu, tata caranya udah jelas,
poin-poinnya udah jelas, berhubungan dengan sesama manusia udah jelas, hukum-hukumnya jelas seluruhnya. Damai, damai sejahtera, tidak ada yang kami ragukan. Apa yang kurang dari Islam ini? Gak ada yang kurang, Bang. Kalau dikatakan memang ini abang kan masih rujuk ke namanya bahasa Islamnya ini, Bang, kata Islamnya ini. Tapi yang saya minta contoh dari Allah itu sendiri menyatakan dirinya bahwa dia itu memberikan damai sejahtera, mengajarkan damai sejahtera. Apa itu, Bang? Damai sejahtera di Islam itu tidak boleh berdusta, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, nggak boleh nyakitin orang, harus pemaaf, mengasihi orang lain, membantu orang lain, dan seterusnya. Kurang apa di Islam ini? Semua sudah diajarkan. Nah, apakah Allah itu memberikan contoh? Kok Allah memberikan contoh? Allah bukan makhluk. Yang memberi contoh itu adalah utusannya Nabi Muhammad. Sebagaimana Yesus memberikan contoh, sebagaimana Musa memberi contoh, sebagaimana Abraham memberi contoh. Bukan Tuhan yang memberi contoh. Itu lagi, jangan dinodai kesucian Tuhan. Anda ingin mengatakan mungkin Tuhan turun ke bumi memberi, oh itu ajaran paganisme, itu ajaran politeisme, ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa. Kalau agama yang benar, damai sejahtera itu Tuhan menciptakan akal. Akal disimpan di kepala setiap manusia. Lalu Tuhan mengutus ajarannya melalui malaikat, melalui para nabi. Akal yang menelaah. Bagaimana kami beribadah, sholat misalnya. Ya utusan Tuhan itu yang mencontohkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai manusia, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya kami melihat nabi kami sholat, ya kami sholat, lakukan mengikuti contoh beliau. Karena beliau adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Nah, sekarang kalau abang mengatakan bahwa Allah tidak mampu menunjukkan, jangan begitu. Jangan Anda mengatakan tidak mampu. Jangan begitu. Jangan gunakan cara-cara Paulus di sini, abang. Tolong kita saling menghargai. Jangan pakai cara Paulus yang suka menipu di setiap dia mengajar. Oke? Saya tidak pernah mengatakan Tuhan tidak mampu. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu bukan makhluk. Kalau Tuhan Anda mampu jadi manusia, berarti Tuhan Anda juga mampu jadi setan. Bukan. Ini loh yang kalau tunggu dulu. Saya ingin tahu sejauh mana Anda menggunakan akal sehat. Apakah Tuhan itu sama dengan manusia? Itu dulu. Sekarang gini, Bang, Allah itu kan ya, masih tajam sekali pengajaran Paulus di Anda, licik seperti ular. Jangan kayak gitu. Saya tanya, apakah Tuhan dengan manusia itu sama? Tuhan sama Allah lebih maha kuasa. Dia sendiri melakukan apa yang manusia bisa melakukannya. Oke, baik. Maksud Anda Tuhan Anda bisa jadi manusia, itu kan yang Anda ingin sampaikan, iya kan? Yang jelas Allah itu maha kuasa dan dia sanggup melakukan manusia yang mengerjakannya. Oke, baik. Sekarang coba fungsi otak Anda ini saya ingin uji. Tuhan itu ketika maha segala-galanya, ya, yang namanya Tuhan, dia mampu menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan mampu menjadi manusia yang adalah ciptaan. Kira-kira akal Anda kerja di mana? Ini enggak, Bang, ini kita nggak mau muter-muter, Bang, tapi poinnya saya nggak muter-muter. Saya mengatakan kepada saudara, Tuhan yang maha kuasa ini, apakah dia berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah, atau dia berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia? Enggak, saya enggak mau ke situ, Bang. Cuma bicara. Kenapa ketika saya ingin mengorek bahwa ajaran Anda itu tidak benar, Anda tidak mau ke sana? Kan itu yang Anda jual tadi barusan, kan? Apakah Tuhan yang maha kuasa ini
mampu dengan kuasanya menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan yang Maha Kuasa ini mampu menciptakan dirinya sendiri menjadi bukan Tuhan yang turun ke bumi tanpa ayah. Coba gunakan akal Anda. Itu hal yang berbeda, Bang. Hal yang berbeda. Ini kita enggak, coba gunakan akal Anda saja. Ketika Anda bertuhan, maka Anda tidak akan pernah menggantikan kemuliaan Tuhan ketika Anda menggunakan akal. Tapi ketika Anda tidak menggunakan akal, maka botol aqua pun bisa Anda tuhankan. Ini bahayanya nih. Aku titipkan akal kepadamu, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Mengapa engkau tak menggunakan akal? Masakan kau percaya aku menciptakan diriku sendiri menjadi bukan Tuhan hanya gara-gara kau melihat aku keluar dari kubur menjadi Tuhan? Bukankah aku berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah? Kenapa kau imani aku dengan akalmu yang begitu bagus aku ciptakan lebih dari binatang? Kau pakai akalmu itu dengan mengatakan, dengan mengimani aku turun menciptakan diriku menjadi makhluk yang tak berdaya demi untuk nafsu bahwa dosa-dosamu ditebus dengan aku mati di atas salib. Oke, saya jawab. Inilah yang saya katakan bahwa hanya Islam yang masuk akal. Makanya tema saya pilih nih, Islam untuk Kristen yang sesat. Benar. Ayo. Gini, kalau abang berbicara soal tentang konteks dia pada saat menjadi manusia, itu hal yang berbeda. Nggak bisa kita. Nggak bisa. Makanya saya bertanya sama saudara. Saya bertanya nih. Tolong dihargai pertanyaan saya. Saya sudah ketiga kalinya nih bertanya ini. Pencipta langit dan bumi yang Maha Kuasa yang saya katakan tadi adalah Tuhan Anda juga, yang Anda gantikan dengan ciptaannya. Apakah dia berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau dia berkuasa menciptakan dirinya sendiri menjadi manusia, menjadi bayi yang tak berdaya dengan berhenti menjadi Tuhan, melainkan menjadi manusia? Silakan. Ya, jadi berbicara pada saat menjadi manusia itu hal yang memang berbeda. Karena apa? Pada saat dia turun ke dunia ini menjadi bagian daripada manusia, di situ ada dua kepribadian yang memang dia hadapi. Ada sisi dari itu Tuhan yang mengatakan atau karangan Anda? Tunggu, itu Tuhan yang mengatakan atau karangan Anda? Sebentar, saya jelasin dulu ini. Nah, enggak perlu ajaran gereja sudah tahu. Yang saya tanya, apakah itu Tuhan sendiri yang mengatakan atau akal-akalan Anda saja? Benar, ini kita berbicara, kan abang bertanya, saya menjawab. Iya, dulu. makanya setelah saya mendengarkan penjelasan Anda itu, saya sedikit lagi muntah. Penjelasan ajaran pagan. Saya tanya kepada saudara, ajaran Anda yang barusan Anda sampaikan, Tuhan turun nanti akan dua pribadi, itu ajaran Tuhan sendiri atau karangan Anda? Bukan karangan, memang itu. Oke, mana dalilnya Tuhan mengatakan itu? Silakan. Silakan. Saya singkat aja, saya mau memperdekat bahwa Yesus jelas dia pada saat disalib 3 hari kemudian dia telah bangkit daripada cuman begitu doang, hanya gara-gara keluar dari kubur. Sudah. Anda di bawah, Anda nggak layak. Di sini bukan tempat menipu. Hanya gara-gara disalib, keluar dari kubur, seketika Tuhan yang satu yang maha dahsyat ini berubah menjadi cencorang. Sana, jangan ke sini. Di gereja. Anda bukan level saya. Saya menghargai Anda, tidak buka kamera. Aku pikir Anda udah sembuh. Ternyata udah penyakitan. Saya coba untuk merangsang otak kiri Anda untuk berfungsi dengan menjelaskan Tuhan kita sama, pencipta tidak perlu dicari, Tuhan itu sangat jelas, Tuhan itu maha melihat mendengar, ngapain kita cari, Tuhan itu sudah nyata, dengan melihat tubuh kita sudah nyata Tuhan itu. Tapi ternyata Anda tidak bisa sembuh. Anda malah ingin pamer agama pagan buatan Romawi. Sorry kawan, sorry, saya bukan tidak mau diskusi. Saya butuh lawan diskusi, tapi bukan yang gila permanen. Oke, saya butuh lawan diskusi
yang lebih mengedepankan akal daripada dogma doktrin. Kalau cuma mau mendogma ke gereja sana, jangan di sini, jangan masuk ke komal-komal Islam. Kalau hanya ingin mendoktrin, ingin mendogma, ya, jangan ke komal Islam, apalagi komal Bang Suma. Anda ke gereja, di sana tempatnya mendoktrin. Di sanalah tempatnya Anda mendoktrin, menuai jiwa-jiwa yang suka fantasi, halusinasi. Ke sana. Masakan ada Tuhan turun ke bumi, nanti dia menjadi Tuhan karena disalib. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya dan keluarga saya serta turunan saya berlindung pada ajaran paganisme seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ayo silakan saudara muslim, non muslim maksud saya, yang masih bisa waras silakan naik. Kalau yang tadi itu udah berat, karena dia sudah pandai menipu diri sendiri. Kalau ada orang teman-teman sudah pandai menipu diri, itu bahaya, sulit untuk kita sembuhkan. Halo, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Pencet Bang Suma, sorry. Oke bang, oke. Udah kecium tadi bau-bau pagannya kan? Udah mulai masuk agama barat. Siapa yang menyatakan iman Anda barusan Tuhan itu sendiri atau karangan Anda? Muncul Tuhan turun ke bumi, disalib dan pada hari ketiga keluar dari tanah. Jadi dengan kata lain, sesuai dengan Roma 14:9, Kisah Rasul 2:36, syarat menjadi Tuhan di agama Anda, ya disalib dulu. Gak ada moderator ya? Naikkan dong. HP saya ini hang, soalnya banyak permintaan teman-teman. Cek. HP saya blank teman-teman. Oke, normal kembali. Saudara salib, belajar dulu bang, 400 tahun baru hadapi saya. Ajaran pagan Anda tidak akan bisa lolos di sini. Lagian juga Anda nggak buka kamera kok. Belajar dulu bang, tolong kalau bisa Tuhannya sekali-sekali dimandikan ya, ganti celana juga kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, saya cuma saran aja sih. Tapi kalau Katolik bagus, dia ada masa di mana mereka
membersihkan tuannya, mengelap, memberi tisu basah. Biasa kalau dicium orang bergantian tuannya kan, itu dilap pakai tisu bekas bibirnya yang cium. Ada baiknya dimandikan sih 3 kali sehari biar bersih. Itu ya bang ya, Bang Salib. Halo, selamat siang, malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo juga. Dari mana Ibu? Ini Be. Dari mana? Halo? Dari langit. Halo Ibu? Nenek, bukan ibu. Halo Bu Lis. Dia kakek Halo. Juma. Halo. Halo, masa nggak dengar suara saya? Iya. Katolik Protestan Ibu? Lupa aku. Protestan? Juma lupa saya. Siapa ya? Siapa ya? Dengan siapa Ibu? Iya, buka kamera pasti ingat. Coba silakan. Kamera aku rusak. Kok kayak bau-bau Paulus ya? Dalam kelicikanku aku mencerat engkau dengan tipu daya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Kalau ada kamera rusak, HP rusak itu sudah diikat karet itu. Halo, selamat malam. Tembuskan 2M teman-teman. Silakan buka kamera Ibu. Buka kameranya gitu loh. Kamu itu tidak bahasin agama orang lain, tidak bisakah? Oh, Islam itu membahas agama-agama sebelum Islam. Membahas kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu Islam. Cakupan Islam itu datang untuk meluruskan agama-agama yang dibelokkan dari ajaran Nabi. Gitu. Urusin agamamu aja. Ya justru ini agama saya aku luruskan, karena agama saya dibengkokkan sama agama Anda. Gitu loh. Rusak. Jangan sensian dong Ibu. Buka kameranya. Kau kalau tidak agama orang kau tidak bisa makan mungkin ya? Oh enggak. Kamu dan keluargamu pun bisa kubeli. Pasti so jelas. Kamu dan anak-anakmu bisa kubeli. Apalagi kalau cuman agama mau dijual. Gitu loh. Aduh. Aku beli juga tahu. Kalau misalnya Anda kepanasan membahas agama, ya sudah. Hapus semua istilah-istilah Islam dalam agamamu. Udah selesai kan? Hapuskan semua istilah-istilah Islam dalam agamamu. Kau pakai agama paganmu itu, jangan kau pakai agama Islam ajarannya. Kan juga aku pakai kau punya agama. Loh, Alkitab kau sebut Alkitab kitabmu kan? Kau dari mana curinya kata Alkitab itu? Terus kenapa kau harus bahas Alkitab? Lebih baik kau bahas kau punya isi Al-Quran. Karena agamamu itu, karena agamamu
agamamu itu mengajarkan orang untuk menjadi penyembah setan. Masa saya harus membiarkan itu loh? Menyembah iblis. Surgamu kan EGP yang pastinya kan saya tidak mengambil istilah agamamu. Kalau agama saya itu jahat, kenapa kau pakai istilah agamaku? Kalau agamaku salah, kenapa kau pakai Alkitab? Kenapa kau pakai kata Allah? Kenapa kau pakai Nabi, Rasul, Roh Kudus? Kenapa kau pakai Jumat Agung? Kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai nama Isa Al-Masih? Kenapa kau pakai Nabi Musa? Kenapa kau pakai itu semua nama-nama itu? Kalau agama saya salah, tidak mungkin agamamu meniru-niru agama saya, nggak mungkin. Mustahil. Kalau Islam itu agama salah, nggak mungkin agamamu niru-niru Islam. Tidak mungkin kau menyebut Injil, nggak mungkin. Nggak mungkin kau menyebut Allah, nggak mungkin. Nggak mungkin kau menyebut Roh Kudus, nggak mungkin kau menyebut Saleh, nggak mungkin kau menyebut iblis, setan, malaikat, Allah, Alkitab. Kalau agamaku itu agama yang salah. Justru karena agamaku itu benar, makanya agamamu juga niru-niru Islam. Padahal agamamu itu dari Yunani, dari Athena, agama kau itu dari Romawi. Tapi begitu masuk ke Indonesia, niru-niru Islam. Yang tadinya Biblos dirubah jadi Alkitab. Tahu kalau ingin kali menggunakan yang ala-ala kenapa nggak pakai Al-Fukat? Kau pakai Al-Fukatnya, atau Al-Fafafufu, atau kau pakai alkohol, atau almari. Kenapa harus Alkitab? Kenapa kau harus niru Islam? Kenapa? Mulutmu itu lebih pasif menyebut Alkitab daripada Biblos, daripada Biblika, daripada Tibaglia, Evangelion. Atau kau pakai alama? Kalau pin kali menggunakan kata alama jang. Ngapain kau pakai Alkitab? Ngapain? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Kalau pengen kali menggunakan kata kenapa enggak kau sebut aja kitab dan sebutnya Al-Famar? Kenapa? Kalau Islam itu keliru, kamu nggak mungkin niru-niru. Ya, yang ditiru itu biasanya hal yang benar, yang asli biasanya ditiru oleh yang palsu. Bukti kalau kami asli, ajaran kami dipakai. Kami nggak ada pakai istilah-istilah kitabmu, nggak ada. Tapi kamu menggunakan istilah kitab kami, agama kami. Artinya bahwa kami asli, ente yang palsu. Larang lagi saya. Kenapa kau bahas agama? Agama saya itu membahas agamamu. Yang datang itu menyempurnakan yang terlebih dahulu. Begitu. Kau datang membatasi orang di sini. Emang kau siapa rupanya? Hentikan misionaris, hentikan penggunaan istilah-istilah Islam di agamamu. Selesai kan? Selesai. Gereja-gereja yang masih ada tertulis gereja Isa Al-Masih, bongkar, atau namanya kau ganti di situ, gereja Bom Al-Masih. Ngapain kau pakai istilah Islam? Ngapain coba? Lembaga Alkitab kau rubah itu, gedungnya rubah itu, di Salemba sana rubah itu, jangan pakai kata Alkitab, rubah di sana. Apa yang kau suka, yang ada al-alnya, terserah, kau tinggal pilih aja, jangan pakai istilah Islam, jangan. Karena kau katakan Islam itu agama yang salah, kau katakan Islam itu agama yang tidak baik, kau katakan Islam itu agama yang tidak benar, kau katakan pembawanya Nabi Muhammad itu ini bla 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 dan seterusnya.
Tapi kenapa kau ambil istilah-istilah agama kami? Kalau memang Islam itu buruk, Islam itu jahat, kenapa kau pakai istilah-istilah kami? Hah? Kau sebut aja kitabmu dengan sebutan Al-Longhor, Al-Comot, Al-Fukhan. Itu aja kau pakai. Aliteng. Kenapa kau harus pakai menggunakan Islam? Kenapa? Hah? Pakai aja Al-Congor, Al-Bahlul, Al-Tolol. Habis itu kau datang sini membatasi orang beragama. Orang Islam itu dijamin negara ini untuk menyampaikan ajaran Islamnya. Itu ada jaminan negara kepada setiap pemeluk agama berhak menjalankan agamanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Lah ente menjalankan agama ente tidak sesuai dengan agama ente, malah sesuai dengan agama Islam, kan kampret. Atau kau mau yang pakai yang lebih keren lagi? Hah? Al-Qulub. Udah kau turun. Kau turun, kau nggak ada ilmumu. Nek mengatur-ngatur orang punya agama. Agamamu kau perbaiki sana. Suruh lepaskan semua istilah Islam di agamamu. Dah selesai. Kau kan bukan dari Arab. Kau kan dari dan jangan kau mempraktekkan ajaran Paulus 1 Korintus 9. Bunglon, aku menjadi semua dalam semua. Tanjak nurun sepolong. Jadi apapun dia bisa, yang penting dia bisa memenangkan jiwa-jiwa menjadi pengikutnya. Ya ampun. Jangan kau batasi orang bahasa agamanya. Kalau kau katakan, jangan aku bahas agamaku, deritamu. Siapa suruh datang lebih dulu? Sama halnya, kau tidak hanya membahas agama Yahudi, bahkan kitabnya pun kau ambil. Kalau kami mengikuti cara kalian, kami juga mengambil kitab kalian, tempel di Al-Quran kami, tapi najis terlalu lili. Kau tidak cuma bahas agama Yahudi, malah kau ambil kitabnya, Yahudi, terjemahannya kau pakai, kau tempelkan dalam agamamu, padahal itu bukan kitabmu, itu kitabnya agama orang. Halo, selamat malam. Halo, Alfred. Pengen kali disebut kayak Arab-Araban juga. Cici. Allah disebutnya Allah. Kenapa enggak baca one itu juga? Jangan bilang wan, one. Yang kau bilang wan, karena Allah kau baca Allah. Giliran kaidah bahasa Arab, bahasa Quran, kau tidak mau ikuti kaidahnya. Kenapa bisa? Karena kau menyembunyikan identitas Tuhannya agama Islam di agamamu. Pret. Apa lu pikir kita orang Islam ini nggak tahu? Suara saya masih kedengaran? Oh, nggak ada jaringan lagi kah? Kenapa jaringan suka error? Padahal nggak hujan ya? Gak hujan pun. Halo. Kenapa terus terus di mah? Halo. Ya karena kau nggak ada gunamu di sini. Nggak ada guna apa? Makanya baca. Kau buka kamera, kau diskusi sama saya. Kayak orang menghargai engkau juga menghargai orang cuma. Altipu. Kau tidak menghargai orang, kamu naik di sini mau ngatur orang, tuyul. Enak betul, tuyul kau tianku. Apamu? Kau naik di sini? Tuyul itu tukang tahayul.
Makhluk keluar dari kubur dibilang Tuhan. Lihat anaknya orang dibilang lihat Tuhan. Manusia dibunuh dibilang Tuhan dibunuh. Kau maunya orang jaga keperasaan sedangkan kau bagaimana sikap mau kau sama dihargai apa kau naik di sini naik di sini kau ngapain? Kau tadi naik ke sini mau ngapain kau? Kalau kau mau diskusi baik-baik, ayo diskusi baik-baik. Kau naik sini merepet ngamuk-ngamuk di sini, kau nggak tahu umat Islam sudah sejak Indonesia merdeka itu tersakiti dengan apa yang kau lakukan dalam menjalankan agamamu. Coba kau gunakan istilah-istilah agamamu sendiri. Ngapain kau pakai istilah Islam? Ngapain kau pakai istilah Islam coba? Hah? Kau sanarilah itu. Kalau agamamu benar, ngapain kau niru-niru Islam? Kalau agamamu itu betul-betul dari pencipta langit dan bumi, ngapain kau nikung Islam? Kau pakai istilah-istilah Al-Quran coba? Hah? Ngapain? Ngapain kalau pingin kali menggunakan pakai aja tuh al-fuqad. Jangan lebay. Kalau mau naik ke sini, mau diskusi, ayo kita diskusi. Jangan kau ngatur-ngatur. Emang lu siapa ngatur-ngatur? Sudah tidak ada, sudah nggak zaman lagi kau ngatur-ngatur. Kenapa? Komal-komal Kristen di luar sana itu siang malam menghina Islam. Asal kau tahu, saya tidak pernah menghina agamamu di sini ya. Saya diskusi baik-baik dari tadi. Nih, ku perdengarkan lagi kau ya, supaya kau tahu salah satu alasannya kenapa kami ada di sini di Komal-Komal untuk membahas tentang ini. Supaya kau tahu agamamu itu, orang-orang di sosmed itu membahas Islam itu seperti apa kelakuannya. Ku perdengarkan samamu, biar kau tahu. Kalau penyihirnya saya tahu Bang Bugi, tapi kalau tadi apa kata Bang Payek tadi istilah itu apa? Ahli nujum. Aduh, penyihir. Nah, kalau ahli nujumnya aku nggak tahu Bang. Nggak, penyihir sama apa tadi? Penyihir sama apa? Nujum, ahli nujum dia. Mantra. Ahli nujum. Oh, tukang, berarti dia dukun. Masya Allah ya. Dukun. Aduh, pantesan saat ingin ditangkap, saat ingin ditangkap, dia naik ke atas, dia tabrak asbes rumahnya katanya. Ya, malam Manto. Selamat malam Manto. Terima kasih sudah datang. Iya, selamat malam. Halo ya. Halo Juno. Ini kabarnya Anto Islam Kristen. Saya Islam Muslim. Kalau bapak saya Protestan. Dalam keluarga saya itu terbiasa dengan toleransi, Bang. Oke, sekarang abang naik mau diskusi kah? Ya, alhamdulillah karena diundang. Boleh tidak saya berbagi pendapat tentang toleransi? Bang, di sini kau malah diskusi, Bang. Lanjut. Ya, izin Bang Anto, mohon maaf Bang. Toleransi tetap Bang. Cuman di sini ruangnya ruang berlintas agama dan beredukasi. Jadi abang kayaknya salah masuk Bang. Di sini ruang lintas agama Bangku. Iya, mohon maaf Bangku. Saya turunkan ya, maaf Bang ya. Apa-apa, terima kasih. Tapi salam toleransi ya untuk semua. Salo. Teman. Ya, Islam ngerti nggak toleransi itu ya? Dia ngomong toleransi tapi nggak ngerti. Kitabnya aja tidak berbicara toleransi kok. Saya akan tunjukkan toleransi itu artinya apa. Dia nggak ngerti arti toleransi. Sekarang dia mengobrak-abrik ajaran Alkitab kita. Ya, kita menjawab. Iya, begini Bang Peyek. Di saat umat Islam waktu saat di Madinah ya sebelum pindah Muhammad itu pengikutnya kan masih dikit.
Nah, mereka pegang moto lakum dinikum kontol Muhammad di kulum-kulum. Setelah mereka mayoritas, penggal lehermu, anjing Islam, ya. Setelah mereka mayoritas, mereka langsung punya moto penggal lehermu jika engkau bertemu dengan orang kafir, anjing Islam. Saat kalian masih minoritas, kalian pegang moto lakum dinikum kontol Muhammad di kulum-kulum, anjing Islam, anjing Islam, pantewang Allah. Halo abang. Yang lain yang mau bertanya tentang ini Islam yang mulai juga boleh yang berpendidikan dikit lah ya dengan Tuh kau dengar tuh kumal-kumal Kristen tuh kelakuannya tuh. Ada nggak kau dengarkan tadi kita menghujat di sini? Nggak ada kan? Nah, di Komal Kristen itu begitu. Terus kau mau suruh saya berhenti gitu? Jangan bahas-bahas agamaku. Hei, kalian minoritas, jumlahnya cuma berapa persen di Indonesia aja, kelakuanmu begitu. Bagaimana kalau kalian mayoritas? Bandingkan kami 87%. Kamu cuma 6%, itu pun dibagi-bagi. Katolik sekian persen, Protestan, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova. Jadinya kalian itu cuma 1%, udah cukup pun dibagi-bagi sama kalian 6% itu. Tapi adakah kami kemudian radikal terhadap kalian? Intoleran terhadap kalian? Ada? Gak ada. Sedangkan kalau satu wilayah nih, kalian mayoritas, minoritas Islam di situ, ya tengok aja cenderung terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangankan kami minoritas, seimbang aja dulu, seimbang. Jumlah Islam Kristen seimbang dalam satu wilayah. Sulit terjadi adanya sesuatu yang kita inginkan tercipta, yaitu kedamaian. Kalaupun ada, itu adalah upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah. Ya kan? Nah, bagaimana kalau kami yang minoritas? Kalian cuma 1% aja kelakuan kalian begini. Lembaga kalian itu mengambil istilah-istilah Al-Quran, membawa nama Allah masuk ke dalamnya dengan menyebutnya dengan berbagai macam metode dan menganggapnya itu adalah sebuah gelar. Penghinaan kurang apa lagi terhadap kami Islam ini? Tapi kami sabar. Terus kami sudah mencoba untuk merajut persaudaraan dengan mengajak kalian berdiskusi. Kalian datang marah-marah di sini. Seakan-akan negara ini punyamu. Seakan-akan Islam ini nggak boleh berkembang, nggak boleh menyampaikan ajarannya. Yang boleh yang tadi, menghina Nabi kami dengan hinaan yang luar biasa. Yang gitu boleh. Setelah menghujat, lari ke luar negeri, menghujat di luar negeri untuk masuk ke menghujat Islam yang ada di Indonesia. Itulah kelakuan kalian. Maunya ngatur-ngatur kayak Belanda. Apa karena agamamu warisan dari sana sampai kau mau ngatur-ngatur? Kau datang ke sini, kau diskusi, bawa agamamu, kita bahas di sini. Jangan kau ngatur. Toleransi itu penting. Karena yang menghujat itu dari agamamu, bukan dari agama kami. Paham kau? Saya ini orang NTT, kami orang NTT. Nggak ada urusan kau orang NTT, orang gila, nggak ada urusan. Nggak ada urusan kau orang apa, nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya dengan bahas yang lain. Bahas yang lain aja, Mbak. Sabar dulu, tunggu ini ibu ini, saya kasih pengertian dulu. Kalau kau ngerti toleransi, perempuan, kalau kau ngerti toleransi, hapus semua istilah Islam di Bible. Kalau kau ngerti toleransi, hapuskan. Jangan kau pakai istilah-istilah yang kau pakai dalam agamamu itu dari Islam, hapus. Selalu toleransi. Kau mau toleransi. Kan orang NTT itu. Paham kau? Ngerti toleransi nggak kau? Memang kami orang NTT paling toleransi, sepakat tahu juga. Toleransi di tempatmu sendiri. Coba kau keluar di sini. Coba kau lihat kelakuan orang-orang sekampungmu di sini. Lagi untuk toleransi itu. Iya, coba kau lihat di sini kelakuannya mereka yang ada di kota sini. Bersampingan, tapi kami tidak pernah. Bagaimana? Terus kau pikir di kampung saya ribut gitu?
Nah, itu Kau pikir di sini ribut? Makanya jangan Saya ada di sini, Ibu. bahas agama masing-masing lebih Kau nasihati Bibelmu itu, lembagamu. Tulis agama masing-masing. Jangan kau tulis agama orang di dalam kitabmu. Bagaimana dari awalnya memang sudah ada di situ, ada alat. Di mana kata Alkitab kau curi? Di mana kata Alkitab kau curi? Ampun, sudah curi. Alkitab duluan atau Al-Quran duluan yang keluar? Di mana kau dapat kata Alkitab itu? Kesian Tuhan. Kau yang kasihan. Giliran ketabok, Kasihan betul. mana duluan. Kasian betul. Nenek kiper. Kau yang kasihan, gak ada malu. Gak ada malumu. Kaulah agama yang tidak punya malu. Kau ingin menegakkan toleransi, tapi istilah-istilah Islam kau ambil. Kau ambil istilah Islam masuk ke agamamu tanpa malu-malu. Bahkan lembagamu tuh lembaga Bibel, kau ganti lagi lembaga Alkitab. Kapan bisa cuma nganyek begitu? Itu katanya Alkitab. itu katanya juara sudah kalau Alkitab. Sudah jelas-jelas kitab yang kau anut itu kitabnya Belanda. Pertama Alkitab sudah ada Allah di situ. Sekarang saya tanya samamu, Belanda datang bawa kitab itu apa namanya? Sampulnya apa? Alkitab. Ketika Belanda datang di abad ke-17 masuk ke Indonesia, dia bawa buku dari Belanda, apa sampulnya? Alkitab. Sendiri. Woi, Alkitab. Sendiri. Alkitab namanya. Waktunya dibawa Belanda penjajah itu masuk ke Nusantara, Alkitab namanya. Mana ada Alkitab Belanda? Jadi apa dibawa Belanda? Bukan Alkitab, bukan? Biblos. Belanda. Oh, Alkitab itu dari Yang Belanda. dibawa penjajah itu Biblos. Gospel, gosok pelan-pelan. Iya, ngarang Itu yang dibawa. Kitab Spanyol, separuh nyolong dari kitab Yahudi. Itu yang dibawa penjajah masuk ke Nusantara. Lalu kenapa kau ganti jadi Alkitab? Hanya Yesus. Kenapa kau pakai sebut Allah? Kenapa? Kenapa? Hanya Yesus hanya. Enggak laku Yesus, enggak laku. Belanda datang menjajah 3 abad tapi tidak laku. Tuhan bule itu Tuhan bule enggak laku. Tuhan bule enggak laku. Catat itu baik-baik. Kalau kau tidak pakai istilah-istilah Islam, tidak akan laku kitab kau itu, Tuhan kau. Siapa yang mau bertuhan sama bule? Kau jangan-jangan datang sini ngatur-ngatur sepaten kau. Jangan kau ngatur-ngatur. Atur itu lembaga Bibelmu tuh. Atur kitabmu itu. Hapus semua istilah Islam di dalamnya. Jangan kau pakai istilah Islam. Habis itu kau hujat Islam. Gak malu kau? Gak malu? Coba lihat terjemahan Al-Quran. Ada nggak istilah Kristen di situ? Ada nggak? Kecuali benar-benar berbicara tentang Kristen. Kalau ada pun silakan tunjukkan. Bicara dewa Roma Yunani kok panggil sebut Allah. Dewanya orang Roma kok disebut Allah. Piye toh? Sadarlah. Jangan kau mancing-mancing. Sadar, jangan kau atur-atur orang punya agama. Jangan kau atur. Agamamu aja nggak mau diatur. Sudah tahu istilah Islam dipakai. Sudah tahu itu sebutan Alkitab sucinya umat Islam diambil. Udah tahu itu Tuhannya umat Islam dipakai. Kenapa nggak pakai Tuhanmu aja? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa kau nggak pakai Theos? Kenapa harus pakai Tuhannya umat Islam coba? Habis itu dan Allah turun ke bumi. Assalamualaikum, Itu, Bang. dan Allah menjadi daging. Terus kalau Islam kenapa? Bang, itu tadi komalnya siapa tadi? Cari di surat kabar. Mau naik lagi nih, manusia pemakan babi nih. Mending besok
kau sunat babimu. Masalah tuh. Mending kau sunat babimu itu. Kau sunat babimu. Mending kau sunat babimu. Abang Juma. Jangan kau panggil saya abang. Kau Ya itu sudah. pengikut agama penjajah, ngapain? Panggil kau Oh, orang kafir. naik di sini, kau naik ke sini, kau mau ngatur-ngatur agama saya, nggak bisa. Makanya kau juga jangan bahas tentang agama saya, Juma. Saya harus bahas agamamu supaya Kau tidak juga banyak orang harus tertipu. bahas, juga atur kau lah. Nah, emang kau siapa? Satu-satu Suamimu lagi, saja, nah. suamimu saja ngentot emakmu, kau nggak bisa atur. Suamimu Siapa? ngentot anak kandungnya, kau tidak bisa atur. Ngapain kau atur saya, tuyul? Siapa ngentot babunya? Nafsumu saja kau ngentot sama tetanggamu, kau tidak bisa atur diri lu. Bahkan kau ngentot sama babi, kau nggak bisa ngatur diri lu. Kau ngatur-ngatur saya, emang saya apamu? Hah? Tuhanmu sana tuh, kau suruh pakai baju. Udah 2000 tahun dia. Begitu terus gayanya. Kau bikin sedikit ada agak modern sedikit, kayak pakai jas atau apa. Masa sudah 2000 tahun kau bikin patungnya begitu? Kau atur itu, jangan kau atur saya. Kau nggak capek lihat itu Tuhanmu begitu? Hah? 3 kali kau sama Tuhanmu dan nempel begitu. Tolong diturunkan, dirawat baik-baik. Kau malah mau ngatur saya. Suamimu selingkuh, ribut sama kuda di kandang babi, kau nggak atur suamimu. Kau datang-datang mau ngatur saya di sini. Emang kau siapa rupanya? Itu kulupnya suamimu kau bersihkan, banyak panonya. Kok naik lagi di sini? Naik lagi dia. Memang perempuan ini mau dimaki memang. Apa? Perempuan apa? Itu Makanya kau itu stop namanya bahas suamimu. agama saya. Kau stop Namanya bahas suamimu agama saya. keurus. Oke? You know, Pendetamu you keurus. stop Pendetamu bahas keurus agama sana. saya. Pendetamu, pendetamu keurus, jangan Apa urus saya. hari-hari? Kau stop Urus bahas agama saya. Kau pendetamu, tidak seakan baik terus jangan mau terusmu. keurus saya. Kau sadar. Sudahlah, jangan kau saling bahas hujat. agama Jangan orang, kau ya. urus saya. Bahas agamamu saja, Kalau nggak usah agamamu bahas tidak agama mau Kristen. diurus, Agama agamamu Kristen itu kembalikan ke diajarkan Belanda tentang sana. kasih, Jangan kau sebarkan ajaranmu dengan tipu-tipu. Kalau agamamu kasih, Kau sudah sekali, tidak kau, Bang. mungkin. Tidak mungkin dianut penjajah. Tidak mungkin penjajah yang membawa ke Nusantara kalau agamamu kasih. Tidak Memang mungkin. kasih. Agamamu datang melalui penjajah. Penjajah yang bawa agamamu ke Nusantara ini. Mana ada? Penjajah. Iya. Makanya kau sadar kau. Kau sadar agamamu itu dibawa oleh penjajah masuk Nusantara ini. Ajaran kasih apa? Ajaran kasihan, iya. Tuhannya kasihan, kitabnya kasihan, semua serba kasihan. Jadi jangan kau atur-atur orang, jangan kau datang ke sini, kau sembunyikan kebencianmu ke Islam dengan pura-pura kayak gitu, jangan. Kau naik lagi ke sini, ya, kau siap dimaki memang. Bagus, gak apa-apa. Kau yang datang tuh, bukan saya yang kekewanmu. Kau yang datang, kau yang datang di sini, ya. Bukan aku yang cari kau, kau yang datang ke sini. Berarti kau memang cari masalah dengan saya. Coba kau mau diskusi kek? Tidak, kau mau datang ngatur-ngatur di sini. Saya juga tidak membenci Kalau Islam. agamamu itu Adik aku- agama benar, Cara kenapa kau menyembah makhluk kuburan? Ku tanya dulu. Kenapa kau benci sama saya? Aku Emang benci salah apa? kamu? Kenapa? Kalau tidak mau agamamu dibahas, benci sama kau. kalau I tidak hate mau you. agamamu I hate you dibahas, forever. lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran di agamamu. Jangan kau pakai. Sederhana kan? Iya kan? Sederhana. Jangan kau pakai nama Tuhanku di agamamu. Oke? Jangan kau pakai gelar malaikat Roh Kudus di agamamu. Jangan kau pakai istilah Al-Quran, yaitu Alkitab, di agamamu. Sederhana bukan? Nah, gitu. Agama kok tidak punya pendirian. Agama nggak punya jati diri. Nikung sana, nikung sini. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Kalian sendiri Tuhannya mana? Mana Tuhanmu? Kita perjanjian lama,
Tuhannya Yahudi, perjanjian baru Tuhannya umat Islam. Nah, dewa yang diperkenalkan Paulus ke orang Athena kenapa nggak kau pakai? Kenapa kau nggak pakai? Sakit hati kau? Sakit hati kau? Mau nasihati, saya sudah perdengarkan videonya samamu. Komal-komal kafir Kristen itu kerjanya menghujat Tuhan kami, menghujat Nabi kami, menghujat Al-Quran kami. Datang kau di sini, saya tidak menghujat. Naik kau di sini, kau ngamuk-ngamuk, kau marah-marah. Kau perbaiki dulu agamamu, perbaiki dulu internalmu, tegur semua itu komal-komal. Ya, panggil semua itu penghujat-penghujat Islam yang lari ke luar negeri, Edi, Saifuddin Ibrahim, Safiatul, Paul Zong, panggil kembali untuk minta maaf di sini, baru dibilang agamamu kasih. Gitu ibu. Ya, jadi kok kau bilang mau urus saya, atur saya, kau atur suamimu itu. Coba kau periksa di dompetnya banyak kondom. Baik kali ceritamu. Kau turun ya, kau turun ya. Turun. Hati-hati kau kena penyakit kelamin. Kurang sedikit. Baik kali turunnya. Ngurus kandang babimu sana, kau urus kandang babi, kau cuci babi, kau sikat giginya. Itu kau urus. Ngapain kau urus si orang sini? Kalau kau mau datang diskusi di sini tempatnya. Bukan kau naik ngatur-ngatur orang. Emang lu siapa rupanya? Mau jadi pahlawan? Kau Komal Kristen. Di Komal Kristen sana kau atur-atur. Atur itu para penghujat. Kau bagus saya begini ya. Bagus-bagus saya begini. Saya dirikan yayasan ya, untuk supaya Kristen penghujat itu bisa kami kemudian redam hujatannya. Oke, ada nggak kau lihat anak-anak saya menghujat? Ada. Ada kuliah anak-anak saya menghujat. Jangankan kemudian menghujat dari anak-anak saya di apologet Islam ini. Orang Islam injak bibelmu, ini orangnya nih yang marah besar, yang memberikan teguran langsung. Tidak ada satu manusia Kristen pun yang melayangkan surat protes keras terhadap tindakannya. Nggak ada. Nih Bang Suman nih. Saking tidak maunya tercipta sesuatu yang tidak baik di antara dua agama ini. Yayasan Apologet Islam Indonesia saya bentuk untuk meredam hujatan Kristen terhadap Islam. Pahami itu. Karena kalau kami dengarkan hujatan-hujatannya itu sangat-sangat sudah berlebihan dan bisa menyebabkan sesuatu yang sangat tidak kita inginkan. Pahami itu. Saya mendirikan yayasan ini secara resmi. Diresmikan oleh negara. Ada izin dari hukum dan HAM. Untuk apa? Untuk meredam kalian sang penghujat. Ada lawanmu nih sekarang nih, apologet Islam lawan kalian. Mari diskusi dengan ilmiah. Diskusi kita. Keras boleh, yang penting berdata. Oke, daripada kalian menghujat nanti memicu kemarahan umat Islam. Kalau umat Islam sudah angkat bicara, sudah ngambil sebuah tindakan, seruan jihad, aduh sudahlah. Gak usah saya sampaikan di sini. Ya, jangan sampai itu terjadi. Maka karena kami tidak ingin itu terjadi, didirikanlah yayasan ini untuk meredam hujatan, penghinaan para misionaris yang masuk dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, dari desa ke desa, memurtadkan orang. Maka kami menerima keluhan, Bang semua gimana ini? Tolong kasih solusi, kalau tidak kami anarkis. Jangan Bang, jangan. Tidak boleh begitu. Kalau ada apa-apa, ini ada nomor kontak dari Polsek, hubungi Polsek ini. Tapi sudah terlaluan, jangan. Nah, itu fungsi api. Bukan mengempori, api yang meredam semua kemarahan-kemarahan di tengah-tengah masyarakat. Jangan pula kau datang di sini mau menghentikan kami. Jangan, kau tidak punya hak. Kami ini lembaga resmi. Membahas tentang agama. Coba lihat komal-komal lain, bukan lagi membahas, dia menghujat, menista. Kau dengar barusan kan video baru itu.
hujatannya itu. Tahu nggak yang presiden sekarang ini di Indonesia? Nabinya itu Nabi Muhammad. Berani-beraninya ini masyarakat biasa menghujat begitu di tengah-tengah masyarakat, depan umum lagi. Kalau umat Islam marah, sehebat-hebatnya kalian, ya pasti juga akan menjadi sesuatu yang tidak baik buat kalian. Sekuat-kuatnya kalian, pasti juga ada yang menjadi sesuatu yang tidak baik terjadi sama kalian. Jangan begitulah, ya. Hargai kita di sini. Apologet Islam Indonesia itu berdiri untuk meredam para penghujat-penghujat, bukan untuk mencari ribut, enggak. Justru supaya untuk meredam kemarahan umat Islam dan menghentikan hujatan non-Islam terhadap Islam. Begitu. Makanya kami sering mendapat laporan, Pak, ini ada datang di kampung kami, Pak, bahwa tabloid-tabloid, majalah-majalah, dan kami lihat dia sudah 1 minggu di sini. Mereka berkelompok-kelompok, diturunkan dari mobil, berjalan masuk dari kompleks ke kompleks, menjajakan Tuhan mereka. Di luarnya memang ada Islam-Islamnya, Bang. Tapi begitu kita buka di dalam, ternyata isinya isi Bible. Gimana nih, Bang? Masyarakat udah marah ini. Ya saya katakan, jangan sampai ada gerakan. Kalau dia datang lagi, tolong laporkan di kepolisian terdekat. Jangan, please. Mohon, kalau Anda mempercayakan kami, dengarkan kami. Baik Bang Suma, alhamdulillah berkat Bang Suma kasih solusi kemarin, mereka sudah dipanggil ke rumah Pak Lurah, sudah diamankan Bang, sudah dinasihati jangan lagi masuk. Dia sudah bikin perjanjiannya, sudah aman. Itulah fungsinya api. Kalau tidak ada yang meredam umat Islam, tidak ada yang mengontrol kemarahan mereka, itu bahaya. Itu bahaya. Ya, api ini sebagai fungsi kontrol untuk umat. Jangan pula Anda, ini ada saya melakukan itu untuk meredam kemarahan umat Islam. Dengan hadirnya saya dengan tim saya, itu meredam umat Islam yang selama ini benci, marah, sedikit lagi meledak, merasa adem kembali karena sudah ada yang mewakili. Pahami itu. Oh, sudah ada api yang mewakili kita. Alhamdulillah, redam lagi mereka sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Datang situ modal sakit hati, kebenaran diungkap naik. Kau urus suamimu sana, jangan kau urusi saya. Suamimu kau urus. Suamimu butuh perhatian. Nah, kau minta lagi. Kau mau diskusi sama saya, diskusi. Kau pilih tema. Silakan kau pilih tema. Kalau kau tidak sanggup tema saya, jangan kau mengatur-ngatur. Negara ini menjamin saya menjalankan agama saya. Jangan kau atur-atur. Kecuali kau sudah menghentikan semua para penghujat yang menghujat agama saya di komal-komal Kristen, baru kau bisa ngatur-ngatur. Soal hujat itu bukan cuman Kristen aja kali, Juma. Terus ngapain kau tidak perbaiki mulut-mulut Kristen itu? Sekarang mah, aduh. Apa? Kau siapa rupanya? Kau siapa? Kau siapa rupanya? Kau coba lihat itu penghujat-penghujat Kristen itu. Sama aja, jangan bilang cuman Kristen, sama aja. Iya, kami ada karena mereka sama yang duluan. Aja, dua belah pihak itu sama mereka aja. yang duluan, bukan kami yang duluan. Oh, gitu kah? Yes. Jadi Kristen yang duluan. Jelas. Coba kau lihat lembagamu itu. Tunggu. Coba saya dengarkan. Coba kau dengarkan. Coba saya perdengarkan samamu. Dengarkan. Di dalam Bibelmu dikatakan, sebab oleh karena kebodohan Allah. Apakah Mana itu tidak ada mungkin? di mana dalilnya Bibel yang bilang begitu? Mana dalilnya? Kau tunggu dituliskan di bawah ini. Biar kau jadi saksi nih. Jangan saya menyebut. Jangan ngarang-ngarang ya, Coba di bawah. Tidak ada coba yang ketik di tulisan bawah. aneh-aneh Dengar, begitu, jangan saya tidak menyebutnya. ada. Jangan saya yang Tidak menyebutnya. ada. Yang di bawah yang nyebut. Jangan kau ngadi-ngadi. Ayo anak-anakku, saya sering mengajarkan. Coba ketik di bawah. Jangan kau ngadi-ngadi. Oleh sebab karena kebodohan Allah. Coba. Mana ada di Bibel aku kayak gitu? Tidak ada. Itu kau ngarang-ngarang sudah. Nanti kau dengar, kau lihat di sini. Jangan saya menyebut. Itu. Nanti kau baca di bawah. Tuh sudah mulai ada yang ngetik. Kau buka sekarang. Kau buka di kitabmu sekarang. Tuh. Kenapa suruh aku Ngapain kau pakai? turun?
Kenapa kau sih pakai nama penonton di Tuhanku? bawah harus suruh satu? Kenapa kau pakai emang? nama Tuhanku? Kutanya Nama sama Tuhanmu yang mana yang aku pakai? Allah. Itu memang di Alkitab ada juga. Coba kau baca, ada Allah tidak di situ? Di mana Allah kata Tuhanku. Allah di dalam Bibelmu dalam bahasa Ampun, aslinya DJ. Yunani? Di mana? Ampun DJ. Di mana? Di mana dalam kitabmu ada kata Allah itu dalam bahasa ada, Yunani? Allah itu ada. Di mana? Sebutkan di mana? Data mana? Aku malas dia berdebat sama kamu, Jumah. Makanya Kau itu maunya jangan kau menang ngatur-ngatur. sendiri, Hei, bukan ngatur. di agamamu Bukan itu ngatur. mengatakan sebab karena oleh kebodohan Allah. Kebodohan Allah dibilang, kenapa kau tidak menyebut kebodohan Theos, kebodohan Yahweh? Kenapa harus Tuhanku kau bilang bodoh? Hah? Mau juga ku bilang oleh sebab karena kebodohan Yesus, mau. Tapi itu tidak cocok dengan agama kami. Kami bukan agama penghujat. Di kitabmu itu sudah mengambil nama Tuhan kami, dikatakan lagi